Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN Tim 2 Undip periode 2021 di RW 06 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Kami di sini akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Jadi sebelumnya kita perlu mengenal apa itu vaksin. Jadi vaksin itu sendiri merupakan produk biologi yang berisikan antigen berupa mikroorganisme, bagiannya, ataupun zat yang dihasilkan olehnya yang telah diolah secara aman. Nah, setelah kita mengenal vaksin, kita akan mengenal apa itu vaksinasi. Jadi, vaksinasi merupakan pemberian vaksin kepada seseorang yang akan menimbulkan dan meningkatkan kekebalan spesifik seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga kemungkinan terkena suatu penyakit tidak ada atau hanya akan mengalami gejala sakit ringan. Selanjutnya ada pro kontra tentang vaksinasi. Yang pertama, vaksinasi tidak 100% menjamin tidak terkena COVID-19. Walaupun sudah melakukan vaksinasi, bukan berarti kita tidak akan terkena COVID-19. Akan tetapi, dengan vaksinasi akan membantu meringankan gejala yang dialami. Kemudian, vaksinasi membentuk kekebalan. Vaksin hanya membentuk kekebalan terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat terkena, tubuh sudah dapat mengenali jenis penyakit dan berusaha untuk melawannya, sehingga gejala tidak seberat pada orang yang belum melakukan vaksin. Selanjutnya, sasaran penerima vaksinasi. Siapa sajakah mereka yang berhak menerima vaksinasi? Yaitu kelompok prioritas penerima vaksin. Yang pertama ada lansia yang berusia 60 tahun ke atas, kemudian pralansia yang berusia 45 hingga 59 tahun, tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, serta masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas. Kemudian, kenapa sebaiknya kita melakukan vaksin? Jadi tujuan vaksinasi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penularan COVID-19, kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, selanjutnya mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan herd immunity. Jadi kekebalan kelompok ini baru dapat dicapai ketika masyarakat di Indonesia yang menerima vaksin telah mencapai 70% dari target. Akan tetapi pada pelaksanaannya, sampai saat ini masyarakat yang menerima vaksin di Indonesia masih setengahnya. Dan yang terakhir, tujuan dari vaksinasi COVID-19 adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi tanpa melupakan protokol kesehatan seperti dengan tetap mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Pada intinya, vaksinasi merupakan suatu upaya untuk perlindungan terhadap infeksi COVID-19 serta mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita nantinya tertular oleh COVID-19 tersebut. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah vaksinasi. Sebelum vaksinasi kita disarankan untuk makan terlebih dahulu, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kita mendatangi tempat vaksinasi. Kemudian kita juga disarankan untuk beristirahat yang cukup pada malam harinya sehingga tubuh dalam kondisi fit ketika akan divaksin nantinya. Lalu siapakah mereka yang berhak melakukan vaksinasi? Yaitu yang pertama, mereka tidak sedang isolasi mandiri, kemudian tidak sedang menunggu hasil swab antigen ataupun PCR. Selanjutnya, vaksinasi boleh dilakukan 3 bulan sejak dinyatakan negatif dari COVID-19. Jadi mereka yang pernah terkena COVID-19 boleh melakukan vaksinasi apabila telah dinyatakan negatif dalam waktu 3 bulan sejak mereka dinyatakan positif. Kemudian untuk kondisi kesehatan tubuh, mereka yang boleh melakukan vaksin sebaiknya tidak sedang mengalami demam, batuk, ataupun pilek. Kemudian bagi ibu hamil, vaksin dapat dilaksanakan ketika ibu tersebut telah melahirkan. Selanjutnya poin penting di sini adalah apabila memiliki penyakit penyerta, disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jadi ditekankan sekali lagi apabila mereka menderita penyakit penyerta disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter. Bukan berarti mereka yang menderita penyakit penyerta tidak dapat melakukan vaksin. Mereka tetap dapat melakukan vaksin apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dokter. Selanjutnya, setelah vaksinasi, apabila kita telah diizinkan untuk pulang, maka sebaiknya kita untuk segera pulang untuk menghindari kerumunan.
Selanjutnya, ada yang kita kenal sebagai efek samping vaksinasi. Nah, mengapa efek samping vaksinasi ini muncul? Jadi, efek samping yang terjadi biasanya menandakan vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita. Sistem daya tahan tubuh sedang belajar untuk melindungi diri dari penyakit. Namun, efek samping vaksinasi ini tidak sepenuhnya terjadi pada semua masyarakat, tergantung dari respon tubuh dari masing-masing individu terhadap vaksin tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh efek samping yang dialami oleh mereka yang telah melakukan vaksinasi. Yang pertama ada demam, kemudian ada nyeri sendi, selanjutnya ada nyeri di tempat bekas suntikan. Efek lainnya yang dapat muncul adalah rasa lelah dan nyeri otot, serta munculnya rasa mual atau terjadi muntah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, beristirahat dengan cukup, kemudian minum obat penurun panas atau paracetamol jika dibutuhkan, dan sesuai dosis yang dianjurkan. Selanjutnya, memperbanyak minum air putih. Nah, kemudian pada bagian tempat bekas penyuntikan vaksin, dapat dilakukan pengompresan pada bagian nyeri dengan menggunakan kain bersih yang telah dibasahi dengan air dingin. Nah, selanjutnya setelah melakukan vaksinasi, pastikan bahwa mendapatkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19, yang mana berisikan identitas diri dan keterangan pada saat melakukan vaksinasi. Selanjutnya, untuk pendaftaran vaksinasi di Kota Semarang sendiri, pemerintah Kota Semarang telah menyediakan pendaftaran vaksinasi melalui website victory.semarangkota.go.id, yang mana terdapat opsi pendaftaran bagi kelompok lansia atau pralansia dan masyarakat umum yang berusia 18 hingga 49 tahun di daerah rentan yang memenuhi persyaratan. Yuk kita vaksin untuk lindungi diri dan lindungi negeri.